Halo teman-teman, semoga hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan baik dan sehat, juga banyak rezekinya ya. Bagi teman-teman atau kalian dimanapun berada yang saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan, semoga cepat menemukan solusinya. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan grup Money untuk menemukan beberapa solusi dan sharing-sharing informasi, silahkan gabung saja di grupnya di deskripsi ya. Baiklah, sebelum melanjutkan ke aplikasi apa hari ini yang akan direview, sejenak kita melihat dulu beberapa pertanyaan dari konsumen yang sangat mendasar dan beberapa poin-poin penting dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, siapa pengguna fintech lending ini? Nah, jadi pinjaman online ini bisa dikatakan juga fintech lending ya. Nah, penggunanya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, bisa individu atau badan hukum yang memenuhi kriterianya. Nah, lalu apa saja keuntungan meminjam melalui fintech lending? Yaitu memberikan penyaluran pendanaan yang cepat, sebagian besar malah tanpa agunan ya. Jadi fintech lending ini kan banyak ya, yang intinya adalah menyalurkan dana cepat gitu ya. Nah, siapa yang dapat memberi pinjaman? Nah, tentunya individu dan badan hukum. Amankah memberi pinjaman melalui fintech? Tentunya karena sudah dilindungi oleh OJK, tetapi juga pemberi pinjaman harus memahami bahwa segala risiko atas pemberian pinjaman pada aplikasi atau platform penyelenggara ditanggung oleh pemberi pinjaman. Sehingga atau segala keterlambatan gagal bayar oleh penerima pinjaman yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kegagalan sistem penyelenggara fintech lending tidak menjadi tanggung jawab dari penyelenggara fintech lending. Amankah meminjam melalui fintech lending? Penerima pinjaman harus senantiasa membaca syarat dan ketentuan perjanjian yang disepakati. Sekali lagi teman-teman, ini menarik, poin 6 ini atau pertanyaan ke-6 ini menarik. Amankah meminjam melalui fintech lending? Itu pertanyaannya, dan jawabannya penerima pinjaman harus senantiasa membaca syarat dan ketentuan perjanjian yang disepakati. Jadi poinnya teman-teman, kita harus senantiasa membaca syarat dan ketentuan perjanjian yang disepakati. Penerima pinjaman hendaknya mengajukan pinjaman pada fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan telah melalui proses pemeriksaan SOP keamanan pengguna sesuai standar dari OJK itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebelum saya meminjam, apa yang harus saya perhatikan? Atau sebelum kita meminjam, apa-apa saja yang harus kita perhatikan? Pertama yang harus diperhatikan adalah penyelenggara fintech lending tersebut apakah telah berizin atau telah terdaftar di OJK. Penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan serta pasal-pasal dari perjanjian pinjaman. Pengguna harus memahami besaran biaya pinjaman seperti bunga yang akan ditanggung serta mekanisme transaksi dari awal hingga pembayaran kembali atau repayment dan ketentuan lainnya. Jadi teman-teman, dua hal yang harus diperhatikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang, yaitu yang pentingnya adalah kita harus membaca syarat dan ketentuan, juga perjanjian. Itu penting banget ya, dan kita mengetahui, paling tidak kita membaca itu ya. Nah, kalau teman-teman malas membaca, malas mencari informasi, datang saja ke channel Money atau buka saja channel Money. Di sana, di channel ini banyak sekali informasi-informasi yang akan diberikan terkait dengan fintech, terkait dengan pinjol-pinjol baik yang legal maupun yang ilegal. Nah, ini penting membaca ini sebelum pinjam duit online. Ini dari OJK ya.
pastikan meminjam di perusahaan yang terdaftar. Cek legalitasnya pemberi pinjaman melalui telepon kontak di OJK 157 atau website OJK. Jadi teman-teman, pastikan dulu perusahaan itu legal atau tidak. Nah, kemudian ceknya bisa di kontak OJK 157 atau langsung saja datang ke website OJK untuk mengecek. Ini bagi teman-teman yang ingin mengecek apakah ini legal atau tidak. Tentunya ini mengecek lebih detail ya. Karena secara umum kita bisa mencari di channel ini, juga bisa di channel Money ada beberapa ulasan-ulasan atau review pinjol yang legal maupun yang ilegal. Kemudian pinjam sesuai kebutuhan produktif dan maksimal 30% dari penghasilan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Nah, ketika kita meminjam uang, biasanya kita meminjam saja tanpa mengetahui kebutuhan atau tanpa mengetahui porsi ya, porsi dari pendapatan dan pinjaman begitu ya. Nah, di sini OJK menyarankan pinjam sesuai kebutuhan produktif dan maksimal 30% dari penghasilan. Nah, yang kemudian donasi cicilan tepat waktu. Nah, teman-teman perlu diketahui ketika teman-teman meminjam, ada dua hal yang kemudian akan menjadi masalah. Pertama, ketika kita memiliki uang dan tidak segera membayar cicilan, dan yang kedua karena memang kita tidak punya uang, jadi telat membayar cicilan. Nah, itu kemudian menjadi masalah. Nah, solusinya bagaimana? Ketika teman-teman memiliki rezeki atau uang untuk membayar cicilan tersebut, segerakan membayar walaupun belum jatuh tempo atau beberapa hari belum jatuh tempo. Dan ketika pun teman-teman tidak memiliki uang untuk membayar cicilan, walaupun lewat jatuh tempo, ada baiknya teman-teman senantiasa untuk memberikan informasi kooperatif lah ya istilahnya. Jadi teman-teman ketika ada yang telepon dari perusahaan tersebut, ya angkatlah gitu ya. Jadi jangan menghindar, hadapi saja sampai teman-teman memiliki dana itu. Ini untuk yang legal ya catatannya. Kemudian jangan lakukan gali lubang tutup lubang. Ini penting sekali. Jangan lakukan gali lubang tutup lubang gitu ya. Karena ya tidak akan ada habisnya. Gitu, banyak sekali kasus-kasus yang ada beberapa chat yang masuk ke saya yang meminta solusi untuk untuk membereskan masalah tutup lubang dan lubang ini. Hampir 70% lah ya mereka meminta solusi untuk gali lubang tutup lubang ini. Kemudian berikutnya adalah ketahui bunga dan denda pinjaman sebelum meminjam. Jangan asal cepat cair lalu kita tidak peduli atas bunga dan denda pinjaman. Kita yang penting cepat cair langsung ajukan, cepat cair langsung ajukan. Nah, yang terakhir adalah pahami kontrak perjanjian. Nah, teman-teman, tidak semua peminjam itu memahami kontrak perjanjian ya. Nah, karena memang kontrak perjanjian ini haruslah dibaca secara pelan-pelan dan detail. Lalu ketika dibaca pun memang kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak mengerti. Nah, untuk memahami ini teman-teman ya jangan khawatir, jangan takut, dan jangan ragu. Pantau terus channel Money ini. Di channel Money ini akan ada banyak penjelasan atau informasi terkait perjanjian kontrak ya teman-teman, sehingga teman-teman sebelum meminjam datang dulu ke channel Money, lihat dulu video-videonya yang berkaitan dengan kasus teman-teman atau kebutuhan teman-teman dalam rangka pinjaman online. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kaitan dengan informasi yang dari OJK ini, kita lanjut ke part 2 ya.